Shalom, pada sesi ini saya menyampaikan satu kebenaran yang sangat penting sekali untuk diketahui oleh semua bangsa di bumi ini. Tema kali ini adalah kabar baik bagi segala bangsa. Bangsa-bangsa wajib mendengar dan wajib untuk menerima kebenaran ini. Semua agama mengajarkan adanya surga. Semua agama mengajarkan bahwa untuk masuk surga, dosa-dosa harus sudah dihapuskan. Inilah ajaran dari semua agama yang ada. Oleh sebab itu, semua umat beragama berjuang melakukan berbagai upaya, baik itu kebaikan, dengan harapan mudah-mudahan dosanya dihapuskan. Mudah-mudahan dirinya dapat masuk surga. Inilah yang banyak dilakukan orang, bahwa mereka berjuang untuk melakukan kebaikan dengan harapan mudah-mudahan, tapi tidak ada kepastian. Ada juga yang mengajarkan bahwa melalui hidup yang bertapa, hidup yang bersemedi di tempat yang sunyi dan keramat, merupakan cara meraih kebahagiaan sekaligus menjadi tiket untuk dapat masuk surga. Pertanyaan kepada semua ajaran yang demikian adalah, apakah dengan melakukan hal yang demikian ada jaminan yang pasti bahwa dosa-dosa dihapuskan? Apakah ada jaminan ketika kita banyak melakukan kebaikan demi kebaikan, dosa-dosa kita sudah dihapuskan? Apakah dengan kita bertapa, bersemedi, mengasingkan diri di tempat yang sunyi dan keramat, ada jaminan yang pasti bahwa dosa-dosa kita dihapuskan? Apakah dengan melakukan hal yang demikian, ada jaminan yang pasti orang yang melakukan hal itu dijamin untuk masuk surga? Renungkan pertanyaan ini, masukkanlah ke dalam hati, masukkan ke dalam pikiran, dan diolahlah dengan sungguh-sungguh. Namun ajaran Kristen yang saya imani dengan jelas mengatakan bahwa untuk masuk surga tidak mungkin diraih dengan kemampuan melakukan perbuatan baik, bertapa, atau bersemedi di tempat yang sunyi, atau di tempat-tempat keramat. Itu sangat jelas. Pernyataan ini pada awalnya mengagetkan saya. Mengapa tidak bisa meraih surga dengan melakukan banyak berbuat baik, dengan bersemedi, dengan bertapa, dengan tinggal di tempat-tempat sunyi dan keramat? Pernyataan ini awalnya mengagetkan saya dan membuat saya bertanya-tanya. Namun saya terus bertanya dan terus mencari jawaban. Mengapa surga tidak bisa diraih dengan mengandalkan perbuatan baik? Mengapa surga tidak bisa diraih dengan bersemedi, dengan bertapa di tempat-tempat yang sunyi, di tempat-tempat yang keramat? Saya mencari dan mencari jawabannya. Saya pun kemudian menemukan jawaban, di mana jawabannya adalah bahwa surga itu tempat yang sempurna, surga itu tempat yang mulia, surga itu tempat yang kudus. Orang walaupun hanya memiliki satu dosa, ia tidak layak ada di surga. Ini pun menjadi pertanyaan kepada saya. Mengapa tidak bisa masuk orang yang berdosa, satu pun masuk surga? Tidak bisa satu dosanya. Karena memang surga itu sempurna, mulia, dan kudus. Mengapa demikian? Saya diingatkan oleh satu kebenaran, yaitu manusia pertama, itulah Adam, bersama istrinya Hawa, di mana mereka tinggal di Taman Eden yang seperti Firdaus, di mana di sana mereka hidup dalam kemuliaan Tuhan. Mereka di sana menikmati kasih dan karunia Tuhan.
Tetapi mereka hanya melakukan satu saja dosa, yaitu melanggar perintah Tuhan untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, atau buah huldi itu. Hanya dengan melanggar satu perintah itu, mereka sudah diusir dari Taman Eden yang seperti surga itu. Kebenaran ini menarik, saya tarik kepada diri saya. Bagaimana dengan saya yang memiliki begitu banyak dosa? Yang saya tahu dan saya yakini, tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Bahkan orang paling baik pun di dunia juga banyak berbuat dosa. Bagaimana dengan saya? Adam dan Hawa, hanya mereka berdua tinggal di taman itu. Tetapi karena kekudusan Tuhan, mereka harus mengusir. Allah harus mengusir mereka dari taman yang mulia dan yang sempurna itu. Bahkan jikalau seorang dapat menghitung kebaikan dan dosanya, atau jikalau dosa dan kebaikan setiap orang ditimbang, maka tentulah dosanya jauh lebih banyak, jauh lebih berat daripada kebaikan yang dia lakukan. Kalau begitu, maka sudah pasti dan sudah tentulah tidak mungkin masuk surga, sebab surga tempat yang sempurna, kudus, dan mulia. Adakah orang yang lebih kudus daripada Adam, yang melakukan hanya satu dosa ketika mereka di Taman Eden yang seperti Firdaus itu? Hanya satu dosa, sudah diusir. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saudara? Apakah mungkin lagi bisa masuk ke surga? Surga tempat yang sempurna, kalau hanya kebaikan, hanya bersemedi dan bertapa? Renungkanlah kebenaran ini. Renungkanlah pertanyaan saya ini. Sekalipun orang itu tidak mencuri, sekalipun orang itu tidak selingkuh, sekalipun orang itu tidak poligami, sekalipun orang itu tidak berperang, sekalipun orang itu tidak membunuh, tidak menipu, dan masih banyak perbuatan-perbuatan lainnya, ia orang yang tetap tidak lepas dari dosa. Karena itu, tidak ada harapan kalau dengan perbuatan baik itu ia dapat masuk surga. Karena dosa bukan hanya apa yang dilakukan, tetapi apa yang dipikirkan. Bukan hanya apa yang dilihat orang, tapi apa yang tidak dilihat orang. Adakah orang yang kebaikannya sempurna di dunia ini? Dalam hemat saya, itu tidak ada sama sekali. Namun saya bersyukur saya mendapatkan sebuah kebenaran. Saya percaya bahwa dosa-dosa saya sudah dihapuskan, dan saya dijamin masuk surga bukan karena kebaikan saya. Dan saya bersyukur Allah pemilik surga, Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu memberikan kepada saya jalan keselamatan. Apakah saudara pernah mendengar Isa Al-Masih firman Allah? Isa Al-Masih kalam Allah, itulah Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur oleh kebenaran ini, bahwa Isa Al-Masih kelahirannya ajaib. Ia lahir dari wanita perawan Maria, dan benihnya dari Allah, yaitu firman dan rohnya sendiri yang datang ke dalam rahim Maria. Maka lahirlah Isa Al-Masih, sang firman jadi manusia. Selama Isa Al-Masih hidup di dunia ini, ia tidak berdosa. Oleh karena ia tidak berdosa, dan dia juga berkuasa mengampuni dosa, ia melakukan banyak sekali perbuatan ajaib atau mujizat. Bagaimana yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang bisu berbicara, yang tuli mendengar, yang kerasukan setan diusir semua setannya, bahkan yang mati pun dia hidupkan. Bahkan dia pernah berjalan di atas air. Dia melakukan begitu banyak mujizat. Dan saya juga bersyukur sekali boleh mengenal Isa Al-Masih Yesus Kristus. Ia juga memberikan teladan hidup yang benar, serta ajaran etika dan moral yang sangat sempurna sekali. Tidak ada manusia yang bisa mengimbangi keteladanan hidup Yesus. Tidak ada manusia
yang bisa memberikan ajaran etika dan moral seperti Yesus. Yesus Isa Al-Masih tidak hanya mengajarkan etika dan moral, tetapi di dalam dirinya nilai etika dan moral itu ditemukan secara sempurna. Ada banyak juga ajaran Isa Al-Masih yang membuat saya kagum kepadanya. Ia berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Semua orang yang percaya bahwa aku jalan kebenaran dan hidup, pasti selamat masuk surga." Isa Al-Masih ia juga berkata, "Akulah terang dunia yang menerangi kehidupan setiap orang. Akulah air hidup yang memberikan hidup kepada setiap orang. Akulah segala sesuatu yang terbaik bagi hidup manusia." Itulah yang dikatakan oleh Isa Al-Masih dan seterusnya. Namun ada satu ajaran Isa juga yang membuat saya heran dan bertanya-tanya. Ketika saya membaca kitab suci, Isa Al-Masih berkata, "Aku harus mati untuk memberikan penghapusan dosa." Ia berkata bahwa ia akan mati untuk memberikan penghapusan dosa. Padahal saat itu Isa Al-Masih, firman Allah yang menjadi manusia, dia masih sangat muda sekali. Masih muda, 30-an tahun. Saya juga bertanya-tanya dalam diri saya, mengapa Isa Al-Masih harus mati untuk menghapuskan dosa? Pertanyaan ini sering timbul dalam diri saya. Namun, setelah saya mempelajari kitab suci, saya membuka kitab suci Injil, dan di sana saya menemukan jawabannya, bahwa Isa Al-Masih harus mati untuk menghapuskan dosa manusia. Rupanya ada kaitan dengan Nabi, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, ketika mereka tinggal di Taman Eden yang seperti Firdaus, di mana pada saat itu ada satu larangan untuk tidak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, atau buah kuldi. Tetapi karena bujukan iblis, pada akhirnya mereka memakan buah itu dan mereka pun berdosa. Setelah mereka sadar bahwa mereka berdosa, mereka mengambil dedaunan untuk menutupi dosa dan ketelanjangan mereka. Namun ternyata hal itu tidak bisa menyelesaikan dosa mereka. Akhirnya Allah sendiri datang menyembelih binatang. Darahnya dicurahkan dan kulit daripada binatang itu dijadikan pakaian mereka. Allah menyediakan kurban bagi penghapusan dosa Adam dan Hawa. Ada kurban yang Allah sediakan untuk menutupi ketelanjangan mereka dan untuk mengampuni keberdosaan Adam dan Siti Hawa di Taman Eden yang seperti Firdaus. Jadi, ada kaitan mengapa Isa Al-Masih mati, karena ada kaitan dengan Nabi Adam tersebut. Rupanya Isa Al-Masih juga harus mati untuk menghapuskan dosa-dosa manusia. Ada kaitan dengan Abraham atau Nabi Ibrahim. Kita tahu bahwa Ibrahim itu berangkat ke Gunung Moria untuk mempersembahkan anaknya. Saat itu Tuhan berkata, "Ibrahim, persembahkan anakmu." Dan Abraham pun taat, dan dia pergi ke gunung membawa anaknya. Saat Abraham hendak menyembelih anaknya, Tuhan Allah bersabda, "Jangan Abraham, aku sudah melihat imanmu. Lihatlah ke belakang." Maka Ibrahim pun menoleh ke belakang, dan ia pun melihat seekor binatang. Seekor binatang yang disediakan oleh Tuhan Allah untuk dikorbankan oleh Abraham. Abraham mengambil binatang itu dan menyembelihnya. Darahnya dicurahkan sebagai tanda perjanjian kekal antara Ibrahim dengan Allah. Darah binatang domba yang dicurahkan sebagai tanda dan materai perjanjian kekal dengan Ibrahim dan keturunannya untuk selama-lamanya. Jadi perjanjian kekal antara Ibrahim dengan Allah. Ada tanda perjanjian darah, di mana ada darah binatang domba yang dicurahkan, dan ini menjadi materai perjanjian dan tanda penebusan bagi Abraham dan keturunannya. Isa Al-Masih harus mati juga untuk menghapuskan dosa-dosa manusia. Ada kaitan dengan Nabi Musa.
Pada saat Israel diperbudak di Mesir, Allah bersabda kepada Musa untuk menyembelih binatang dan darahnya ditaruh pada ambang pintu. Setiap rumah yang ada tanda darah mengalami keselamatan. Darah domba yang disembelih sebagai tanda keselamatan atau penebusan umat Israel dari Mesir. Dan ini juga sebagai tanda perjanjian keselamatan, perjanjian kekal antara Allah dengan Israel umatnya. Bahkan sepanjang sejarah Israel keluar dari Mesir sampai mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, Musa dan bangsa Israel mempersembahkan kurban bagi penghapusan dosa dan keselamatan mereka. Dan peristiwa ini juga selalu dirayakan Israel setiap tahun sebagai hari raya Paskah, hari kelepasan, dan hari kemenangan. Itulah sebabnya saat Nabi Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya berjumpa dengan Isa Al-Masih, ia berkata, "Lihat anak domba Allah yang menghapuskan dosa manusia." Mengapa Nabi Yahya, Yohanes Pembaptis, seorang yang dihormati di Israel, dia seorang nabi yang sangat dihormati, mengatakan bahwa Isa Al-Masih sebagai anak domba Allah? Mengapa Yahya mengatakan bahwa Isa Al-Masih anak domba Allah? Isa Al-Masih atau Yesus Kristus Sang Kalam, Logoslah yang diutus Allah untuk menggenapi kurban-kurban keselamatan, tanda perjanjian kekal pada zaman Nabi Adam, zaman Ibrahim, dan zaman Musa. Jadi kehadiran Isa Al-Masih menggenapi seluruh kurban-kurban keselamatan yang terjadi sebagaimana terjadi pada zaman Adam, zaman Ibrahim, dan zaman Musa. Isa Al-Masih diutus oleh Allah untuk menggenapi semua kurban-kurban itu. Itulah sebabnya Isa Al-Masih berkata ketika dia mati di kayu palang, Isa Al-Masih berkata, "Sudah selesai." Artinya, seluruh kurban keselamatan sudah sempurna Isa Al-Masih kerjakan di kayu palang. Satu kali untuk selama-lamanya. Setelah Isa Al-Masih mati di kayu palang, orang yang percaya dan para murid-muridnya pun kemudian menguburkan Isa Al-Masih di kubur yang disiapkan dengan baik kepadanya. Namun 3 hari kemudian Isa Al-Masih, itulah Yesus Kristus, bangkit dan menampakkan diri berulang-ulang selama 40 hari kepada murid-muridnya dan kepada ratusan orang sekaligus. Dalam iman saya, kebangkitan Isa Al-Masih merupakan bukti dan jaminan bahwa maut yang adalah sengat dosa sudah dikalahkan oleh Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Setelah 40 hari, Isa Al-Masih naik ke surga, disaksikan oleh para murid-muridnya. Namun sebelumnya, Isa Al-Masih telah berjanji kepada murid-muridnya dan orang percaya, ia akan datang sebagai hakim yang adil di akhir zaman. Ia akan menghakimi semua manusia di bumi. Orang yang percaya kepadanya sebagai juru selamat akan selamat masuk surga, dan orang yang tidak percaya tidak akan masuk surga, tetapi akan dihukum. Puji Tuhan. Jadi aku percaya kepada Isa Al-Masih sebagai juru selamat saya secara pribadi, karena pribadinya yang agung. Saya percaya kepada Isa Al-Masih sebagai juru selamat saya, karena saya memperhatikan, mempelajari, dan sungguh mengagumi tentang kelahirannya, kehidupannya yang sempurna tanpa dosa, perbuatan ajaibnya yang luar biasa, pengajarannya yang sempurna, dan juga saya melihat kemuliaan pribadinya. Dia mulia selama di dunia, dan dia yang termulia di bumi dan di surga. Itulah yang membuat saya, maka saya percaya dan tidak meragukan sama sekali. Dialah juru selamat, dialah yang berkuasa memimpin, menuntun, dan membawa saya ke dalam kerajaan surga. Saya meyakini dan saya menemukan tidak ada nabi atau manusia dalam sejarah dunia yang memiliki pribadi seperti Isa Al-Masih. Hidupnya penuh mujizat. Ia tidak berdosa seumur hidupnya.
Karena ia tidak berdosa, maka saya percaya dia mengampuni dosa saya. Ia sudah di surga. Karena dia di surga, maka saya percaya dia bisa membawa saya ke surga. Sebab kalau ada orang tidak di surga, tapi berjanji membawa saya ke surga, itu namanya penipu dan pembohong. Dan juga dikatakan bahwa Isa Al-Masih terkemuka di bumi dan di surga. Dalam iman saya, jika Isa Al-Masih terkemuka di bumi dan di surga, buat apa lagi aku mengikuti yang mati tapi tidak bangkit? Buat apa lagi aku mengikuti orang yang tidak terkemuka? Inilah iman saya. Mengapa saya percaya bahwa Isa Al-Masih lah juru selamat satu-satunya yang membawa saya lepas dari dosa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena pribadi Isa Al-Masih yang begitu mulia, ia tidak berdosa dan sudah di surga. Ia juga terkemuka dunia dan akhirat. Bahkan ia akan datang sebagai hakim di akhir zaman. Karena pribadinya itulah, maka aku percaya dialah juru selamat yang sejati. Tidak perlu lagi yang lain. Aku tidak mau mengikuti siapapun selain Isa Al-Masih Yesus Kristus. Aku percaya kepada Alkitab, karena beritanya adalah tentang Isa Al-Masih yang agung dan mulia. Sungguh agunglah pribadi daripada Isa Al-Masih Yesus Kristus yang agung dan mulia. Pertanyaan saya kepada semua para pendengar, dan tolong pertanyaan saya ini direnungkan. Apakah cerita saya ini masuk akal? Pikirkan jawaban dari pertanyaan ini. Apakah Anda yakin bahwa Isa Al-Masih dapat menghapuskan dosa saudara? Dia satu-satunya yang tidak berdosa, dan dia juga diberikan kuasa oleh Allah untuk mengampuni dosa. Maukah saudara menerima Isa Al-Masih sebagai juru selamat yang membawa saudara ke dalam kerajaan surga? Pikirkan, renungkan, buka hati dan pikiranmu. Ambil waktu sejenak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Isa Al-Masih datang untuk semua orang. Isa Al-Masih tidak membawa agama, tetapi ia membawa keselamatan, membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa segala yang terbaik kepada manusia. Maka saudara menerima dia sebagai juru selamat satu-satunya? Jika saudara mau menerima Isa Al-Masih sebagai juru selamat Anda, maka ikutilah doa ini dengan segenap hatimu. Ya Allah yang hidup, aku telah mendengar berita tentang Sang Firman. Itulah Isa Al-Masih yang kau utus sebagai juru selamat untuk mengampuni dosa-dosaku, yang menjamin aku memperoleh hidup kekal dalam surga yang mulia. Ya Allah yang hidup, saat ini aku buka hatiku dan aku menerima Isa Al-Masih sebagai juru selamat dan penguasa dalam diriku, yang memimpin hidupku sejak saat ini sampai selama-lamanya. Berikan aku roh-Mu yang suci untuk memimpin aku mengerti dan merasakan kasih-Mu secara pribadi. Ya Allah yang hidup, kuserahkan hidupku kepadamu, ya Allahku. Dalam nama Isa Al-Masih yang terkemuka dunia dan akhirat, Hakim akhir zaman, Sang Juru Selamatku, aku berdoa dan menyerahkan hidupku. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan cerita kebenaran, cerita keselamatan bagi segala bangsa ini. Jika Bapak Ibu diberkati, bagikan video ini kepada semua orang, supaya mereka mengerti berita keselamatan yang Allah berikan di dalam Isa Al-Masih. Itulah Yesus Kristus yang kita puji dan kita agungkan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.